Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi ya, kita liburan di Bali. Aku liburan di Bali dan seperti biasa aku menyewa motor dan sekarang ini aku nyewa di tulisannya itu DK2 garasi gitu. DK2 Garage. Ya, di situ kalian bisa cari aja di Instagram atau di Google bisa. Dan yang aku sewa kali ini adalah Yamaha XSR 155. Jadi ya pokoknya gitulah. Kalian tahu sendiri Yamaha di segmen 150 cc itu semuanya itu basicnya sama, dari R15, MT15, SXR, WR, NMAX, Aerox sama Vision R. Itu kata teman-temanku semuanya itu basicnya mesinnya itu sama. Dan ini Yamaha XXR mirip banget sama MT15. Sama R15 sebenarnya mirip sih, dari ini kerangka Delta box sama kayak R15, mesin upside down sama MT15 juga mirip banget lah pokoknya. Cuman beda skin aja sih. Yang R15 skin sport fairing, yang MT15 itu naked, yang ini klasik. Jadi ini segmen klasiknya Yamaha di 150 cc ya, seperti ini. Jadi kapasitasnya mesinnya itu 155 cc. Terus mesinnya ini pakai SOHC dengan VVA. VVA itu apa? Nah, itu nanti bisa kalian Google aja. Terus dari depan aja lah ya tampilannya. Ini lampu depan udah pakai LED, cuman sennya ini bohlam ya. Sennya kayaknya bohlam deh masian, atau bahkan LED udahan ya. Yang jelas ya itulah pokoknya seperti ini. LED, terus kanan kiri sen, terus suspensi depan pakai upside down. Kayaknya mirip deh sama R15 sama MT15, harusnya mirip sih. Ini velg, mirip banget sama MT15. Lagi ya, tampilan dari belakang. Ini stop lampnya kayak gini, lampu remnya kocak sih cuman segitu. Terus ini sen kanan kiri. Terus bannya pakai bannya trail winner. Ya itulah, aku kurang paham kalau soal ban. Jadi seperti itu. Terus tangkinya ini, kapasitas tangkinya itu 10,4 liter. Jadi ya lumayan kecil sih. Terus apalagi ya, ini 6 percepatan SOHC ya, tapi Yamaha itu yang 150 cc nya itu pakai SOHC semua, nggak tahu sih kenapa. Terus joknya gabung seperti ini. Terus ya itu aja sih. Jadi ini aku udah hari kedua di Bali dan ini aku sekalian mau balikin ke tempat persewaannya. Dan itu ada adikku ikut buat apa, kayak navigatornya, karena tempatnya lumayan jauh dan aku nggak tahu jalanan di Bali kayak gimana. Oh ya, untuk di stang, nah ini yang agak beda. Ini di sini ada pas beam, terus lampu jauh dekatnya itu pakai ini, lampu dekat. Biasanya kan kayak tombol kan saklar gini. Ini atas bawah tarik terus sen. Nah, klaksonnya lucu di sini, kecil. Terus untuk yang kanan kayak anunya Cyber ya, jadi cuman gini doang. Entah ini aslinya atau modifan, tapi nggak tahu sih, kayaknya gitu deh. Ini BTW motornya baru, belum ada STNK nya, platnya bahkan masih putih gitu, jadi sangat-sangat grass baru. Terus ini kuncinya kayak gini, kayaknya lebih bagus, lebih besar daripada R15 deh, ya kan? Oke, colokin, kita nyalakan dan lihat speedometernya. Speedometernya ini full LED teman-teman, meskipun kecil kayak gini ya, usahanya nyala. Ini takometernya, RPM meternya itu di sekitar sini, lingkaran luar. Terus di atasnya sini ini ada gear, indikator gear. Di bawah ini ada baru speedometernya. Di bawahnya ini ada odo. Nah, untuk melihat apa tombolnya itu di sebelah kiri sini. Ini ada odo, trip 1, trip 2. Terus ini jam. Terus ini konsumsi bahan bakar rata-rata, apa yang real life. Yang ini average-nya. Terus ini apa lagi? Terus ini nggak tahu. Yaudah itu aja sih. Terus di bawah ini ada indikator bensin dan ini udah kedip-kedip. Enggak sih, ini karena miring banget ini. Oke, mari kita naikin dan sekalian kembalikin. Cara nyalainnya cuman gampang, tinggal ditarik ke bawah, tahan sampai nyala, udah. Oke, jadi untuk seat height ini termasuk tinggi sih. Ini aku untuk tinggi yang di bawah 170, aku 168 itu masih jinjit di sini. Dan ini masih jinjit, nggak jinjit banget, cuman masih kerasa sih kalau jinjit. Masih kerasa tinggi. Terus untuk posisi riding ya, tegak sih. Cuman untuk posisi kaki waktu naik gini, ini terlalu sporty gitu loh untuk motor klasik. Harusnya agak di depan sini, di tempat personil gini lebih enak, lebih apa, relax, lebih santai. Kalau gini lebih sporty, jadi apa ya, bawaannya agak nunduk gini loh. Nah, nunduk dikit sih karena kakinya agak ke belakang. Itu aja sih. Terus untuk perjalanan jauh kemarin dari apa, aku keliling-keliling Bali tuh
nggak kerasa capek sama sekali, cuman kerasa capek sakitnya itu di sini, daerah sini tok. Itu aja sih, mungkin karena nggak biasa aja situ. Ya itu aja sih, yuk let's go, mari kita jalan sambil cari foto. Mungkin nanti ke itu lapangan Renon buat cari foto penning, lumayan lah dengan motor klasik kayak gini ya kan. Oke, let's go. Oh ya, untuk posisi kalau boncengan, kalau kata adikku ini waktu rasanya dibonceng itu pokoknya lebih enak daripada motor sport fairing, dan ini katanya lebih leluasa untuk maju mundur gitu loh. Kalau sport fairing kan ya udah di situ sih, di situ aja. Terus jadi apa ya, katanya itu lebih enak. Jadi untuk perjalanan jauh sekitar 1 jam lebih, 2 jam lebihan itu masih enak karena joknya ini empuk dan lebih luas. Kalau yang pakai sport fairing itu katanya 1 jaman aja udah capek. Terus ini untuk posisi kaki ya agak apa ya namanya, agak awkward sih. Ujung kaki penumpang terlalu nempel di ujung kaki ke kaki belakangnya pengendara. Jadi kadang kalau ganti gigi itu agak natap gitu, tapi nggak begitu mengganggu kok. Untuk apa, pembawaan motornya ini ringan banget. Jadi kalau waktu jalan gini rasanya ringan banget, tapi kalau waktu kayak mundurin gitu itu kerasa agak berat sih. Jadi kayak R15 MT15 lah, kayak gimana ya kayak gitu. Terus karena emang aku pendek ya, nggak napak, jadi ya agak susah untuk mundurin motornya. Dasar orang pendek. Terus kalau ya pokoknya dibawa riding itu lebih santai, relax, dan rasanya ringan. Untuk mesin ini halus banget, gila. Atau mungkin ini emang karakternya SOHC ya, daripada DOHC punya aku CBR itu ini lebih halus. Terus juga mungkin karena VVA ya, jadi tarikannya itu lebih ngisi semua, jadi lebih ringan tarikannya daripada CBR ku. Jadi itu apa, fungsinya VVA untuk mengisi tenaga di semua RPM. Jadi mau RPM bawah atau RPM atas itu tenaganya itu ada terus gitu loh, jadi keisi terus, nggak ada kosongnya, nggak ada ngeposnya. Terus aku lupa tadi ngomongin, jadi ini SXR ya seperti MT15 dan R15 ini udah dibekali dengan assist and slipper clutch. Jadi koplingnya ringan, udah lebih ringan daripada yang nggak pakai ya. Dan untuk turun gigi itu engine brake-nya itu lebih halus. Jadi waktu turun gigi itu nggak yang jedok gitu loh, lebih halus, jadi lebih smooth gitu. Cuman nggak tahu kenapa, atau emang aku yang nggak biasa ya, waktu naik gigi itu lebih agak nyentak ya. Jadi kayak gini sih. Oh nggak bisa. Waktu apa kayak aku narik buat speeding gitu baru kerasa. Kalau gini nggak kerasa kalau lagi santai. Ntar aja aku kasih tahu kan. Nah itu buat engine brake kayak gitu nggak kerasa yang jedeng, nggak, lebih halus. Jadi apa ya, enak gitu, nggak yang jedut gitu. Terus apa ya, aku yang nggak biasa atau emang jadi ini mungkin stangnya terlalu lurus gini ya, mungkin terlalu datar lurus gitu, jadi tangannya kerasanya agak ke depan gini jadinya. Atau emang aku nggak biasa aja naik motor tegak gini, tapi emang kerasanya kayak tangan kita dibuat lebar buat kayak menggagah gitu tangannya. Kalau aku ya rasanya kayak terlalu lurus sih stangnya, harusnya agak ditekuk dikit ke dalam dikit aja, itu mungkin udah lebih nyaman sih buat aku. Tapi kalau emang sebenarnya stang tegak gitu kayak gini ya nggak tahu, karena kan aku bawanya motor sport fairing terus ya kan, CBR, jadi kerasanya beda. Terus ini waduh beruntung banget gitu loh, aku dapat pinjaman motor XXR ini yang bener-bener crash baru. Ini odonya itu masih jalan 1000 teman-teman, jadi waduh baru banget ini. Terus gila mesinnya halus banget, ini pakai knalpot standar ini Mas Yan ya, namanya masih baru ya, jadi masih standar semua. Tapi yang jelas ini standarnya dia udah enak, maksudnya mesinnya halus banget, tarikannya ngisi terus. Waduh gila, idaman banget, sangat disarankan bagi pencinta retro untuk membeli XXR ini. Aduh udah beli aja nggak apa-apa, jangan ragu-ragu dah pokoknya. Nggak ada minusnya, ada sih minusnya dikit-dikit, cuman kecil ya, kayak itu tadi yang kataku, stang itu mungkin karena aku. Terus ini footstep, kakinya terlalu kayak nekuk ke belakang gitu, ya itu mungkin karena nggak biasa aja, mungkin ekspektasiku aja yang terlalu ke depan kakinya. Tapi ya gitu sih, memang enak sih sebenarnya. Gila ya, ini jam ya 12:30 di Bali, gila panas banget, nggak ada pohon yang rindang, pohonnya cuman kecil di tengah ini, terus di samping juga kecil-kecil, nggak ada yang
sampai nutupin jalan. Jadi waduh kerasa panas banget gila. Makanya ini aku nggak pakai hoodie, cuman pakai flanel doang. Terus untuk aduh ini apa ya, bukan hal yang sering diperhatikan orang, tapi ini sangat-sangat bagus gitu loh spionnya. Nah posisi spionnya ini enak banget untuk lihat kanan kiri, bisa langsung kelihatan belakang. Dan bentuknya mungkin bentuknya konvensional banget ya kan, kotak gitu, tapi jarak pandangnya itu luas banget di spion ini. Kita ngeliat belakang itu sudah luas, jadi enak banget. Wah nggak yang bingung, oh ini ada motor atau enggak di belakangku. Jarak pandangnya luas banget, jadi nggak bingung masian sama motor-motor yang ada di belakang. Wah gila enak, engine brake-nya enak banget, halus. Panas banget dan aku pakai celana hitam, paha aku panas banget teman-teman, kayak terbakar di sengat matahari. Gila, ini fix sih tanganku kayaknya belang. Aku nggak pakai sarung tangan, jadi mungkin telapak tanganku ini yang atas, baliknya telapak tangan, punggung tangan ya itulah, itu pasti belang sama lenganku. Nah itu loh, tadi kayak buat lagi ngejar RPM kecepatan ini kayak gini ya, terus aku tek. Nah itu begitu lepas kopling kayak nyentak cetak gitu. Jadi atau emang kayak gitu ya karakternya, dibuat kayak biar nyentak gitu, biar lebih responsif kecepatannya. Tapi nggak biasa aja sih CBR, soalnya nggak gitu. Terus ya layaknya motor klasik sih, speedometernya emang lingkaran gitu, tapi yang canggihnya itu udah full LED teman-teman. Jadi bener-bener full LED, nggak ada kayak digitalnya gitu. Asik sih, modern banget. Terus ini wah besar banget ini, gila kelihatan gagah, keren sih. Terus untuk pengereman standar ini termasuk pakem sih, gila pakem banget, pokoknya pakem banget, nggak ada tapi-tapian. Jadi apa ya, kalau semisal kalian mau upgrade pengereman sih nggak perlu kayak ganti master rem atau kaliper, mungkin kalian cuman perlu ganti selang remnya aja, jadi biar lebih kalau waktu panas nggak ngelos, karena kan selang bawaan standar kan pasti karet dan itu gampang itu melarnya, jadi kalau udah panas gampang nggak pakem. Nah kalau kalian ganti dengan selang rem ya paling TDR lah minimal bisa, itu udah aduh cakep banget, udah keren, fungsional udah. Dan untuk lampu LED-nya kemarin waktu aku buat malam-malam itu terang banget teman-teman, gila. Jadi ya jangan ditanya lah, pokoknya ini lampunya udah LED dan itu terang, lampu jauhnya udah juga terang, jadi ya aman lah, kalian nggak perlu ganti-ganti modif lampu, kalian tinggal pakai aja sih ini. Terus untuk suspensi ya karena kan basicnya dari R15 MT15 yang sport, suspensi depan sama belakang ini masih termasuk agak keras ya, jadi emang suspensi buat sirkuit jadi keras gitu. Kalau ada jalan kayak berlubang atau bergelombang itu jadi agak cetak gitu, nggak yang empuk yang beng gitu, nggak, jadi agak keras karena emang basicnya dari sport ya kan, R15 dan MT15, jadi ya seperti itu. Tapi untuk jalanan kayak gini aduh enak banget, gila stabil. Terus ya tipikalnya Yamaha ya, tangkinya biar kelihatan biar kelihatan motornya itu lebih gede, tangkinya ini pakai tangki cover, jadi plastik, bukan tangki asli besi gitu, jadi pakai cover. Gila sih, ini feelnya asik banget, kayak retro banget. Kalian kelihatan lebih lebih ke klasik banget tahun 90-an, gila keren banget. Bahkan waktu kalian bawa gini rasanya kayak aduh kayak Dylan dah, kalian pakai jaket denim gitu, Dylan banget. Tinggal meleanya, ini meleanya kenapa cowok ya di belakang. Ini ya naik RPM ya, tuh kan nyentak. Atau emang aku terlalu los lepas koplingnya gitu, tapi nggak tahu sih, emang karakterku gitu. Dari bawa CBR pun gitu, tapi nggak kerasa nyentak gini. Kalau naik CBR baru kerasa waktu SXR ini, kerasa nyentak cetak gitu, tapi nggak mengganggu banget kok ya, cuman kalau nggak biasa tiba kesentak gitu. Nah tapi yang paling suka itu waktu Turki. Nah gak yang jedung ini halus banget engine brake-nya, jadi kerasa smooth like butter. Kita di kota orang jangan robos lampu merah, apalagi ini belum ada STNK-nya, bisa kena masalah kan. Aduh panas banget, gila. Ya mungkin cukup segitu aja sih reviewnya ya, pokoknya itulah, overall asik. Pokoknya kesimpulannya ini motor udah, kalian kalau pecinta klasik retro gitu jangan ditanya dah, langsung aja beli motor ini, jangan ragu-ragu. Pokoknya nggak ada minusnya, ini motor udah keren banget. Mesin halus, tarikan enteng, terus bawaan ringan. Terus ya minusnya itu sih buat orang pendek aja sih. Ini motor tinggi banget soalnya, aku yang 168an gitu masih jinjit pakai ini, harus 170 baru bisa napak. Terus untuk looks
Itu gila, ganteng banget, gede banget, gagah banget udah. Oh ya, terus itu lupa aku, minusnya lagi tankinya ini termasuk kecil sih kalau untuk sport. Kayak CBR kan 12 liter, nah ini cuman 10,4 liter. Ya itu nggak ngaruh banget sih, cuman ya lebih kecil daripada yang punya Honda CBR ya. Ya itu aja sih ya, jadi aku sudahin aja lah ya, udah banyak yang aku jelasin. Kalau misal ada pertanyaan, kalian tinggal tanya aja di komentar, atau kalian bisa DM Instagramku. Dan ya seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini silahkan like, comment, share ke teman-teman kalian yang pengen beli SXR, dan katakan kalau jangan pernah ragu untuk beli SXR ya teman-teman, karena ini udah paling bagus di kelasnya. Kalau kalian pengen lihat videoku lebih banyak, silahkan kalian subscribe channelku dan nyalakan loncengnya. Bye bye.